Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Perdana Putra, NPM 2531218, kelas IF 25A, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika yang dimana menjadi syarat daripada tugas akhir. Definisi dari gerbang logika itu sendiri adalah blok dasar untuk membentuk rangkaian digital input dan output yang hanya memiliki dua kondisi, nol atau low, yang biasanya mempresentasikan keadaan mati, dan satu atau high yang mempresentasikan keadaan hidup. Setiap gerbang logika memiliki fungsi logis tertentu yang didasarkan pada aljabar boolean yang menjadi dasar bagi seluruh sistem komputasi digital. Terdapat 7 jenis-jenis gerbang logika, yaitu yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, yang keempat atau NaN, yang kelima itu ada NOR, yang keenam ada XOR, yang ketujuh ada XNOR. Gerbang AND. Output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Jika 0 dan 0, maka output adalah 0. Seperti pada contoh, 0 dan 1, maka akan menghasilkan output 0. Selanjutnya gerbang OR. Output bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Jika 0 atau 0, maka output adalah 0. Seperti pada contoh, 0 atau 1 itu outputnya adalah 1. Selanjutnya gerbang NOT. Gerbang ini merupakan inversi atau kebalikan. Jika input 0, maka outputnya 1. Begitupun sebaliknya, jika input 1, maka outputnya adalah 0. Seperti pada contoh, inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya gerbang NaN. Gerbang ini merupakan inversi atau kebalikan dari gerbang N. Jika input 1 dan 0, maka output adalah 1. Jika input 0 dan 0, maka output adalah 1. Yang terakhir, jika input 1 dan 1, maka output 0. Seperti pada contoh, A 0, B-nya 1. Jika mereka digabungkan, maka menghasilkan keluaran yaitu 1. Selanjutnya, gerbang NOR. Gerbang ini merupakan inversi atau kebalikan dari gerbang OR. Jika input 1 atau 0, maka output 0. Jika input 0 atau 0, maka outputnya 1. Jika input 1 atau 1, maka outputnya adalah 0. Seperti pada contoh, 0 atau 1, maka outputnya adalah 0. Gerbang XOR atau gerbang XOR. Gerbang ini merupakan kependekan dari exclusive OR atau eksklusif atau. Jika input 1 atau 0, maka outputnya adalah 1. Jika input 0 atau 0, maka outputnya adalah 0. Begitu juga jika input 1 atau 1, maka outputnya akan menghasilkan 0. Seperti pada contoh, input 1 dan 1, maka hasilnya adalah 0. Yang terakhir ada gerbang XNOR. Gerbang ini merupakan kebalikan dari gerbang eksklusif OR. Jika input 1 atau 0, maka output adalah 0. Jika input 0 atau 0, maka outputnya 1. Yang terakhir, jika input 1 atau 1, maka outputnya 1. Seperti pada contoh, inputnya 0 atau 1, maka outputnya 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Berikan rangkaian dan kombinasi gerbang dari yang pertama, ada fungsi A, B, C, yang dimana A dan B atau A dan C. Yang kedua ada fungsi A, B, C sama dengan negasi A dan B dan A atau negasi C. Kita langsung dengan cara penjawabannya. Jawaban soal nomor 1. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, kerjakan A dan B menggunakan gerbang N seperti yang ada pada contoh. Lalu setelah itu
kita masuk ke langkah-langkah yang kedua, yaitu kerjakan A dan C menggunakan gerbang AND. Lalu setelah kedua fungsi itu kita temukan, sudah terbentuk gerbangnya, maka kita gabungkan keduanya menggunakan gerbang OR. Hasilnya akan seperti yang ada pada contoh. Yang terakhir, soal nomor 2. Buatlah rangkaian gerbang dari fungsi A, B, C, negasi A dan B, dan A atau negasi C. Langkah-langkah yang pertama, kerjakan negasi A dan B menggunakan gerbang N seperti pada contoh. Dan langkah yang kedua, kerjakan A dan negasi A atau negasi C menggunakan gerbang OR seperti pada contoh. Lalu setelah kita mendapatkan keduanya, kita gabungkan keduanya menggunakan gerbang N. Hasilnya akan terlihat pada seperti contoh. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.